Masya Allah, Alhamdulillah untuk jamaah yang baru bergabung karena kita sedang membahas tema yang sangat bagus sekali yaitu yang terjadi jika kau mati. Masya Allah, tadi sebelumnya kita sudah membahas bersama guru-guru kita saat ini kita akan membahas kembali Ustadz Syam ini katanya akan ada pertolongan untuk kita saat kita sudah menjadi jasad. Nah ini maksudnya saat kita menjadi saat kita sudah menjadi jasad, jenazah. jenazah. Iya. Nah itu maksudnya bagaimana ya Ustadz ya? Mungkin yang dimaksud adalah apa yang kita didapatkan dalam kubur. Iya. Hampir mirip dengan pembahasan tadi bahwasanya orang akan mendapatkan doa daripada anak-anaknya, mendapatkan daripada pahala jariahnya, kemudian mendapatkan daripada ilmu yang bermanfaat yang pernah dia bagikan kepada orang lain, yang pernah dia share kepada orang lain. Kemudian ada sesuatu yang menarik lagi ketika seseorang berada di dalam kuburnya. Kalau Jumat itu kan salah satu rukunnya, kalau Syafi'i adalah doa kepada seluruh mukmin wal mukminat gitu Iya. kan. Memohon ampunkan kepada yang hidup dan juga yang telah mati. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Dalam sebuah riwayat diceritakan ketika seseorang sudah berada di alam barzakh, di alam kubur, maka mereka akan berbondong-bondong gitu kan. Kalau hari Jumat itu mereka berbondong-bondong untuk apa? Kayak nerima paket gitu loh. Jadi rebutan gitu. Rebutan daripada doa orang-orang yang hidup, orang-orang mukmin yang hidup berebutan, mereka akan mendapatkan daripada doa-doa yang umum itu. Mendapatkan doa-doa yang umum, kemudian dikisahkan ada seorang ulama yang bermimpi. Ulama ini bermimpi melihat dalam keadaan kok saya di mana ini? Orang-orang yang saya lihat ini adalah perasaan orang-orang yang sudah meninggal dunia Iya. semua. Saya ada di mana nih? Maka seorang ibu berkata kepadanya, kamu ada di alam barzakh. Apakah saya sudah mati? Belum, kau belum mati. Tapi Allah menunjukkan kepadamu. Siapa mereka? Apa yang mereka perebutkan? Mereka itu adalah ruh-ruh atau arwah yang berebut doa daripada kaum muslimin di dunia ketika Jumatan. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal mu'minal ahya'i minhum wal amwat. Mereka berebut doa-doa itu, kiriman pahala daripada orang-orang yang ada di dunia, kiriman doa daripada orang-orang yang ada di dunia. Ibu kenapa enggak ikut? Ngapain kata dia? Ngapain saya ikut dari sana? Saya ada paket khusus. Paket khusus gimana? Saya meninggalkan anak yang hafal Quran, saya meninggalkan anak yang saya didik Al-Quran, sehingga saya tidak usah ikut rebutan di sana karena saya tinggal duduk di sini, anakku membaca Al-Quran selalu mengalir pahalanya untukku. Maka itu termasuk daripada pertolongan-pertolongan yang akan didapatkan di dalam kubur. Maka Masya Allah tabarakallah, jikalau dimaksudkan lagi pertolongan apa yang didapatkan orang di dalam kuburnya, maka alhamdulillah ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya orang-orang yang mendapatkan yang namanya takwa, yakni di dalam hati kita ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan husnul khatimah, mendapatkan happy endingnya di dalam hidupnya, dalam episode dunianya, maka Allah Subhanahu wa taala ketika dia meninggal dunia, bahkan tadi disampaikan oleh guru kita Habib Muhammad bahwasanya orang yang meninggal dunia husnul khatimah ketika diangkat dia jasadnya, maka dia akan mengatakan percepat, pengen banget masuk ke dalam kuburnya. Kenapa? Ada sesuatu yang indah yang menanti di alam kuburnya. Sesuatu yang indah bagaimana? Orang yang husnul khotimah ketika terbangun dari alam kuburnya, yang pertama kali dia lihat adalah mereka melihat adalah sesuatu yang mirip dengan wajahnya. Lalu dia akan berkata, siapa engkau? Kenapa engkau mirip dengan aku? Tapi wajahmu lebih berseri daripada diriku. Kata dia, akulah pahala sholatmu. Siapa engkau? Kenapa engkau mirip dengan aku? Engkau temani aku dalam kuburku, aku temani engkau. Siapa engkau? Wajahmu lebih berseri. Pakai skincare apa maksudnya? Kok lebih kinclong gitu. Saya adalah pahala puasamu. Saya adalah pahala inimu. Saya adalah pahala inimu. Maka ketika datang malaikat, buka, maka diberikan jawaban oleh pahala sholatnya. Jawab Allahu Rabbi. Maka dibantuin untuk menjawabnya. Maka ini adalah pertolongan. Setelah pertanyaan itu selesai, maka dikatakan tidurlah. Ketika nanti dibangunkan di hari kiamat, Allah berhak menghidupkan, Allah berhak mematikan dan menghidupkan kembali. Lalu dikatakan bangun, 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 pindah tempat. Maka kata orang ini, pindah ke mana? Pindah ke surga. Maka kata orang yang husnul khotimah tadi, orang yang memiliki takwa, orang yang memiliki iman, orang yang memiliki Masya Allah kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan apa yang dia dapatkan? Keindahan apa yang dia dapatkan dalam kuburnya? Dia akan berkata, mau pindah ke mana? Pindah ke surga, pindah ke ini, pindah ke ini. Ini baru alam kubur. Kata dia, oh bukankah ini sudah surga? Saking indahnya kuburnya.
Saking nikmatnya kuburnya, dia mengatakan, ngapain kita ke surga, bukankah ini sudah surga? Masya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan pertolongan, keindahan-keindahan. Jadi banyak orang yang mengatakan takut mati membuat kita khauf war raja. Apa itu khauf war raja? Takut kita adalah menggunakan takwa tadi. Takwa itu adalah taqiyah atau kehati-hatian. Orang mau keluar daripada rumahnya, dia mengunci pintu kan? Ya, orang yang wiqayah, orang yang naik kendaraan ketika dia dalam kecepatan misalnya, lalu melihat lampu kuning, apa yang dia lakukan? Dia ngerem. Kenapa? Bentar lagi lampu merah, bukan nambah gasnya. Kan ada di antara kita ngelihat lampu kuning malah nambah kecepatannya biar nggak dapat lampu merah. Orang yang mempunyai wiqayah atau kehati-hatian karena ada sesuatu bahaya yang menantinya, maka itu disebut dengan takwa. Maka dia ngerem dirinya atau dia memiliki takwa, dan takwa ini adalah modal yang sangat besar sehingga Masya mendapat Allah. pertolongan dalam kuburnya. Masya Allah, Berarti Masya Allah ya Ustadz ya, ini jadinya double lah kita mendapatkan pertolongan ya, di dunia kita mendapatkan pertolongan jariah, bahkan di dalam kubur pun kita mendapatkan Iya. pertolongan pula. Aca ingat Masya nggak pas di Allah. alam rahimnya ibu? Enggak, Nggak ingat. enggak Iya, ingat. sama dengan orang yang masuk dalam kubur, dia mungkin dalam kubur baru merasakan hidup. Gitu. Masya Allah, yang tadi Habib bilang ya, Iya, Masya Allah. masuknya kita nggak tahu, keluarnya nih yang berat. Masya Allah. Mudah-mudahan kita diringankan, dimudahkan ya ketika keluar dari dunia. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, jamaah yang rahmati Allah, ini berikutnya kita akan menjawab pertanyaan dari sosial media. Ini pertanyaannya, Ustadz, kita kan kalau di film-film tuh kalau kita udah meninggal kita bisa menembus tembok. Ya ini ala-ala ya. Biasanya di sinetron, FTV biasanya suka nembus tuh biasanya Ustadz. Nah ini bahkan bisa makan tanpa terlihat manusia. Aduh. Nah ini bagaimana nih Ustadz? Seperti apa nih Habib? Silakan. Ini kebanyakan nonton kali ya. Kebanyakan halu. Artinya idza jaa ahadahumul maut wa qur rabbirji'un. La'ali a'malu salihan fima taraktu. Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan di dalam ayat idza jaa ahadahumul maut. Artinya apabila datang kematian itu kepada kita, maka orang yang mau meninggal atau ruh yang sudah dicabut ini berkata, Rabbirji'un, ya Allah kembalikan lagi aku ke dunia. Ya, kembalikan lagi aku ke dunia, semoga agar aku bisa beramal la'ali amalu solehan fima taraktu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan agar aku bisa untuk beramal dengan amal yang soleh selama aku tinggalkan ketika aku hidup. Jadi artinya nggak bisa orang meninggal dunia, orang mengatakan bisa nggak orang meninggal seperti film-film itu, dia datang terus ganggu keluarganya, nggak bisa. Dia sudah mikirkan dirinya sendiri, ruh nih bagaimana bisa beramal dengan amal yang soleh. Ngapain mikirin orang dunia sudah. Kan seperti itu. Ngapain dia mau nembus-nembus tembok, nggak ada kerjaan. Tapi memang ada jin, artinya kalau jin ya roh memang sudah tidak ada lagi bentengan-bentengan, mereka bisa kemana, mereka bisa terbang, itu seperti itu. Tapi bisa nggak untuk mengganggu manusia yang dikatakan sudah tidak bisa. Dia mengatakan, oh ibu saya datang, saya lihat kemarin di belakang pintu. Tidak ada seperti itu jin yang menjelma. Orang mengatakan, oh saya lihat kayak rambut panjang, itu kan misalnya orang itu. Benar nggak itu roh? Ya itu jin. Bukan rohnya manusia, itu jin yang menyerupai, menjelma. Nah itu seperti itu. Jadi obatnya seperti apa sudah? Bacain ayat kursi. Kalau nggak bisa ayat kursi, selempar sama kursinya. Nah, artinya seperti itu. Artinya bagaimana ruh, artinya apakah ruh itu orang yang sudah meninggal dunia bisa menembus tembok apa segala macam itu ya. Ruh bisa aja bisa menembus-tembus segala macam. Tapi apakah mereka kembali untuk mengganggu manusia kan tidak. Mereka memikirkan ya Allah ampunkan aku. Ya Allah ruh itu berdoa selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya seperti seorang ruh pernah berkata kepada orang ahli dunia. Dia katakan ya ahla dunya nahnu la na'mal walakin na'lam. Kami sudah tidak bisa beramal, tapi kami tahu hasil amal kami. Kan seperti itu. Oh gitu ya? Iya. Nahnu la na'mal. Kita sudah tidak bisa beramal lagi. Ini kata ruh. Akan tetapi kami na'lam. Kami tahu hasil amal kami.
Jadi amal yang sedikit dia tahu hasilnya. Amal yang banyak sampai dia ceritakan dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu. Mumpung sekarang nih orang mengatakan, oh saya nggak sempat sholat duha misalnya. Mumpung sekarang ini kita Iya. Social distancing. Physical distancing. ya itu. Ya. Ya. Susah nyebutnya, pokoknya aja. at home lah. Di Ya. rumah aja. Ya, betul ya. Nah, di rumah aja mungkin nggak sempat dia mengatakan pernah aku di dalam catatanku ini ruh berkata kepada ahli dunia, cuman orang dunia nggak dengar. Ruh bisa nggak berkata kepada ahli dunia berkata. Mereka bisa berkata tapi kita nggak dengar. Kalau seandainya kita dengar semua orang sa'iq akan pingsan mendengar ruh berbicara. Ya. Jadi maka ruh ini mengatakan pernah aku sholat 2 rakaat pagi hari. Kita katakan itu duha atau sholat sunnah apa saja. Ya, itu di dalam catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat dan kasih sayang Allah, itu Allah berikan aku pahala dunia beserta isinya, cuma 2 Masya rakaat. Allah, Masya Allah. Itu sunnah, bagaimana fardunya? Betul Ustaz Maulana. Itu sunnah dunia beserta isinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana yang wajib-wajibnya. Jadi sebenarnya Masya Allah merinding. artinya kita nggak usah memikirkan roh itu mau tembus atau tidak tembus. Yang masalahnya roh kita tadi tembus atau tidak. Iya, benar Artinya juga. roh kita nih tembus ke syurga atau tidak. Atau roh kita akan tembus masuk neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kata Ustaz Syam, makanya orang meninggal dunia ada talqin yang mengingatkan. Idza ja'aka malakal maut. Idza ja'aka malakani munkar wa nakir faqul lahumā biqaulin fasih. Sampaikan dengan perkataan yang fasih, Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Itu yang talqin, yang mengingatkan yang kalau kita meninggal dunia itu kan dikatakan wa na'imuhul haq. Nikmat kubur itu ada. Itu kita pikirkan roh kita. Jangan mikirkan roh seperti film-film tembus. Iya betul. Wa na'imuhul haq. Artinya nikmat kubur itu ada. Dapat gak roh kita nikmat kubur? Wa adzabuhul haq. Kan ada di dalam talqin. Azab kubur itu hak adanya. Dapat gak kita na'udzubillah min dzalik roh kita diazab oleh Allah? Roh yang diazab terpenjara. Iya subhanallah. Oh itu orang banyak maksiat meninggal. Hati-hati nanti ngantuk. Enggak. Rohnya sudah dipenjara oleh Allah. Mendapatkan azab kubur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min. Nauzubillah min Jadi memang tadi dikatakan wa yas'alunaka anir ruh. Kalau mereka waktu Nabi lagi berjalan di Bani Israel itu mereka bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tanya bagaimana tentang ruh. Maka Nabi diam. Abdullah bin Mas'ud mengatakan ketika Nabi diam itu Abdullah bin Mas'ud tahu Nabi lagi terima wahyu. Maka artinya katakan kepada mereka tidak ada yang mengenal tentang ruh kata Allah kecuali qalila, sedikit ilmu ruh yang diberikan oleh Allah Subhanahu Masya wa Allah. Ta'ala. Habib ini luar biasa ya, tadi kayak yang Habib bilang, jadi sebenarnya tuh kita kadang-kadang kita mungkin udah tahu nih apa aja yang bisa kita dapetin pahala dari apa ya amalan yang udah kita lakuin, cuma kadang kitanya aja nih yang kadang Pura-pura tidak tahu, nata Nah, jahal. suka lalai sendiri, padahal Ya, itu udah tahu pura-pura loh. nggak tahu. Masya Allah, jadi ya jamaah yang rahmati Allah, tidak ada ya yang seperti di film-film, kayaknya aku tahu tuh drakor yang mana tuh yang dimaksud sama Apa judulnya?